Jika manusia tidak dapat memproses pikiran secara sadar, maka kita tidak akan bisa mencapai kemajuan teknologi, politik, sosial, dan ekonomi seperti sekarang ini. Karena berpikir telah memberikan begitu banyak manfaat dalam kehidupan modern, mudah untuk berasumsi bahwa berpikir berlebihan merupakan sebuah kebiasaan yang positif. Namun, sebenarnya, overthinking adalah sebuah kebiasaan negatif yang bisa menimbulkan masalah yang ekstrim. Memikirkan sesuatu secara berlebihan, baik itu tentang opini, situasi, atau tindakan orang tertentu, dapat membuatmu tidak mampu untuk berpikir jernih dan menghalangimu untuk mengambil tindakan. Perlu diketahui bahwa overthinking memenuhi pikiranmu dengan keraguan dan kenegatifan, serta mengurangi kebahagiaanmu. Tetapi, untungnya ada beberapa cara yang dapat kamu pelajari untuk berhenti berpikir berlebihan dan mengambil kembali kendali atas hidupmu. Berikut adalah ke-12 cara tersebut. Nomor 1, ubah sudut pandangmu dalam mengambil keputusan. Jika kamu mendapati dirimu terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, tanyakan pada dirimu mengapa kamu terlalu memikirkan hal tersebut. Seringkali, overthinking disebabkan oleh rasa takut, terutama rasa takut akan membuat keputusan yang salah. Kamu mungkin khawatir kalau kamu mengambil keputusan yang dapat menyebabkan kegagalan, rasa malu, atau hal-hal negatif lainnya. Perlu diingat bahwa berpikir berlebihan tidak bisa membantumu untuk membuat pilihan yang tepat. Justru sebaliknya, hal itu hanya akan membuatmu berada dalam keadaan stagnan, yang pada akhirnya mengakibatkanmu mengambil keputusan yang kamu khawatirkan. Untuk mengatasi rasa takut tersebut, kamu harus ingat untuk melihat situasi yang sedang kamu hadapi sebagai kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman, bukan sebagai keadaan di mana semuanya akan hancur berantakan jika kamu tidak membuat pilihan yang benar. Jika kamu berhasil mengambil keputusan yang tepat, maka itu sangat luar biasa dan akan menjadi momen positif yang bisa kamu lihat kembali dalam hidupmu. Tetapi, jika kamu gagal dan mengambil keputusan yang salah, maka itu akan menjadi pengalaman berharga yang dapat kamu pelajari untuk menghadapi situasi yang sama di masa depan. Nomor 2, mulailah mengambil tindakan. Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalami sesuatu yang disebut dengan kelumpuhan analisis? Nah, kondisi ini disebabkan ketika seseorang tidak mampu untuk membuat keputusan karena terlalu banyak berpikir atau terlalu berlebihan dalam menganalisis sebuah situasi. Perlu diketahui kalau menganalisis suatu keadaan secara berulang kali hanya akan menahanmu untuk mengambil tindakan. Jika kamu mendapati dirimu overthinking dan menunda-nunda suatu hal, yang harus kamu lakukan adalah mendorong dirimu untuk mengambil tindakan. Kalau kamu ternyata tidak mendapatkan hasil yang kamu harapkan, kamu bisa belajar untuk berimprovisasi dan mengatasi situasi tersebut. Nomor 3, belajar untuk tidak memusingkan hal-hal sepele. Overthinking dapat menyebabkan pikiranmu dipenuhi oleh kenegatifan, ketika kamu berhadapan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting di hidupmu. Menganalisis sesuatu secara berlebihan membuat masalah yang kecil tampak jauh lebih besar daripada yang sebenarnya. Mencoba untuk melihat gambaran yang lebih besar akan membuatmu berhenti berpikir berlebihan terhadap persoalan kecil tersebut. Begitu kamu belajar untuk tidak memusingkan masalah-masalah yang sepele, kamu sudah selangkah lebih dekat untuk mengatasi kebiasaan overthinking. Nomor 4, berhentilah menunggu momen yang sempurna. Ketika kamu terus-menerus memikirkan hal-hal secara berlebihan, kamu cenderung menjadi percaya bahwa akan selalu ada saat yang tepat untuk segalanya. Tetapi, sayangnya memiliki pola pikir seperti itu dapat menyebabkan prokrastinasi dan stres yang berat. Misalnya, jika kamu ingin memulai sebuah usaha kecil, akan mudah untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan, seperti, bagaimana jika saya tidak mempunyai uang atau waktu yang cukup untuk mendirikan bisnis saya? Bagaimana jika saya tidak mendapatkan satupun pelanggan? Apakah saya benar-benar mampu menjalankan usaha saya? Nah, ketahuilah kalau memiliki pemikiran seperti itu kemungkinan besar akan membuatmu menyerah pada keinginanmu dan pada akhirnya, kamu tidak jadi memulai bisnis tersebut. Sebenarnya, tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk melakukan apapun, baik itu membuka usaha, menikah, memiliki anak, menulis buku, atau hal-hal lainnya.
Overthinking hanya akan menghalangimu untuk memulai sesuatu, tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk melakukannya. Nomor 5, tetapkan batas waktu untuk membuat keputusan. Memberikan dirimu waktu yang tidak terbatas untuk menyelesaikan sesuatu atau mengambil keputusan, akan membuatmu overthinking. Kamu mungkin akan mulai berpikir berlebihan tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi atau merasa ada hal penting yang tertinggal. Untuk mengatasi ini, kamu dapat menetapkan batas waktu untuk membuat keputusan. Setelah batas waktunya habis, janganlah menganalisis situasi lebih dalam lagi. Tentukan pilihan akhirmu, dan lanjutkan dengan apa yang kamu putuskan. Nomor 6, lakukan yang terbaik dan lupakan sisanya. Sangat mudah untuk memikirkan masalah yang kamu hadapi secara berlebihan. Kamu mungkin merasa ragu dan tidak yakin akan kemampuanmu untuk menanganinya. Mungkin kamu berpikir bahwa kamu tidak cukup berdedikasi, tidak cukup kaya, atau tidak cukup pintar untuk melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Hal itu membuatmu tidak mampu untuk menghadapi persoalanmu, meskipun sebenarnya kamu sangat mampu untuk menyelesaikannya. Jika kamu mendapati dirimu berada dalam keadaan yang mengakibatkanmu terlalu meragukan atau mengkhawatirkan kemampuanmu, fokuslah untuk melakukan yang terbaik dan jangan mencemaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seringkali, hasil dari usahamu bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendalimu. Jadi, lakukanlah sebisamu dan lupakan sisanya. Nomor 7, belajar untuk menghentikan pemikiran yang tidak penting. Orang yang overthinking biasanya selalu memikirkan hal-hal yang tidak penting ketika mereka sedang merenungkan sesuatu yang krusial. Jika kamu mendapati dirimu sedang berpikir berlebihan, luangkanlah waktu sejenak untuk beristirahat dan tanyakan pada dirimu apakah pemikiran yang sedang kamu renungkan bisa bermanfaat atau tidak. Kalau ternyata hal itu tidak berguna untukmu, katakan pada dirimu untuk berhenti di saat itu juga. Misalnya, merasa takut bahwa kamu akan mengalami kecelakaan mobil ketika kamu sedang masuk ke dalam kendaraan roda 4-mu, sangatlah tidak penting. Setelah kamu belajar dan mampu untuk menghentikan pemikiran yang tidak berguna sama sekali, fokuskan perhatianmu pada apapun yang sedang kamu lakukan. Dengan memerintah dirimu untuk membuang seluruh pikiran-pikiran negatif, kamu dapat fokus dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Nomor 8, berintrospeksi. Salah satu cara termudah untuk mengatasi overthinking adalah dengan mengambil secarik kertas dan sebuah pena, kemudian menuangkan isi pikiranmu ke dalam tulisan. Melakukan demikian akan membantumu untuk menghindari stres yang disebabkan oleh pemikiran-pemikiran negatif. Setelah menorehkan hal-hal apa saja yang kamu khawatirkan, kamu bisa membuat kolom baru dan menuliskan tentang apa yang dapat kamu lakukan untuk menangani setiap masalah yang mencemaskanmu. Jika ada sesuatu yang bisa kamu perbuat untuk mengatasi persoalanmu, tuliskan dan berikan dirimu batas waktu untuk menyelesaikannya. Jika tidak, ingatlah bahwa tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Belajar berintrospeksi akan membantumu untuk menyadari kalau berpikir serta menganalisis sesuatu secara berlebihan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nomor 9, pikirkan skenario terburuk. Ketika kita overthinking, seringkali kita menciptakan ketakutan imajiner, dan memikirkan skenario-skenario buruk yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Tetapi, perlu diingat bahwa jika kamu tidak melihat skenario-skenario buruk tersebut dengan lebih mendalam, mereka akan menghalangimu untuk mencoba hal-hal baru. Jadi, lain kali, kalau kamu mendapati dirimu sedang memikirkan suatu situasi secara berlebihan, tanyakan pada dirimu, kemungkinan-kemungkinan negatif apa saja yang bisa terjadi. Misalnya, kamu akan melakukan interview kerja dan mulai stres karena terlalu memusingkan hal tersebut. Nah, ketika berhadapan dengan situasi ini, tanyakan pada dirimu, hal terburuk apa yang bisa terjadi jika kamu gagal dalam wawancara itu? Jawabannya adalah, kamu harus melamar pekerjaan lagi di tempat lain. Menggunakan teknik ini dapat membantumu untuk menyadari bahwa skenario terburuk dalam suatu situasi sebenarnya tidak begitu menakutkan seperti yang kamu bayangkan. Belajar memikirkan skenario-skenario tersebut akan menyelamatkanmu dari kebiasaan overthinking. Nomor 10, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kebanyakan orang sering berpikir berlebihan karena mereka terlalu keras pada diri mereka sendiri. Kamu mungkin sangat mendambakan untuk menjadi seorang yang sukses, sampai di titik di mana kamu menyalahkan dirimu sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Kamu merasa kalau kamu tidak bisa memaafkan dirimu sendiri di saat kamu mengalami kegagalan.
Jika kamu saat ini berada dalam situasi tersebut, maka hentikanlah itu sekarang juga. Perlu diketahui bahwa sangat tidak mungkin untuk menghentikan kebiasaan overthinking kalau kamu terus-menerus mengkritik dirimu sendiri. Sejatinya, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau rencanakan. Akan ada saat-saat di mana kamu terpuruk, dan itu adalah suatu hal yang normal. Kamu harus belajar untuk memaafkan dirimu sendiri dan menyadari bahwa dalam beberapa kasus, kegagalan yang kamu alami bukan merupakan kesalahanmu. Setelah kamu belajar untuk tidak terlalu keras pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi semakin percaya diri dan tidak lagi mudah berpikir berlebihan. Nomor 11, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Sangat mudah untuk overthinking terhadap situasi yang berada di luar kendali kita. Pada dasarnya, mengkhawatirkan hal tersebut hanya akan membuang-buang waktumu dan membuatmu kelelahan secara emosional. Seharusnya, yang kamu lakukan adalah lebih berfokus untuk memikirkan hal-hal yang berguna. Contohnya, misalkan kamu menginginkan promosi jabatan di tempatmu bekerja. Hal berguna yang dapat kamu katakan kepada dirimu sendiri adalah, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memperoleh promosi jabatan itu dari atasan saya? Nah, setelah kamu menanyakan pertanyaan tersebut pada dirimu sendiri, kamu dapat berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjamu, menjaga sikap dan perilakumu, atau melanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan promosi yang kamu inginkan. Ketahuilah kalau langsung menarik kesimpulan dan menganggap bahwa atasanmu 100% tidak akan mempromosikanmu adalah pemikiran yang tidak berguna. Jika kamu telah melakukan yang terbaik demi mendapatkan kenaikan jabatan tersebut, maka terserah atasanmu untuk memutuskan apakah dia akan mempromosikanmu atau tidak. Intinya, kalau kamu mendapati dirimu terlalu memikirkan suatu situasi, fokuskan pikiranmu pada apa yang bisa kamu lakukan, daripada berfokus pada hal buruk apa yang akan terjadi. Nomor 12, percayalah dengan dirimu sendiri. Terlalu overthinking tentang apa yang akan terjadi di masa depan, biasanya disebabkan oleh perasaan insecure terhadap dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak pede dengan kemampuanmu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan muncul di kemudian hari, dan hal ini membuatmu berpikir berlebihan serta meragukan dirimu sendiri. Namun, ingatlah bahwa kamu pasti bisa untuk menangani sebagian besar rintangan dan tantangan yang akan kamu temui dalam hidupmu. Kamu hanya perlu percaya akan dirimu sendiri dan juga kemampuanmu untuk menyelesaikan masalah. Setelah kamu berhasil membangun atau meningkatkan kepercayaan dirimu, kebiasaan overthinkingmu akan berkurang, dan kamu akan lebih mudah mengambil keputusan. Mayoritas dari kita terlalu sering memikirkan atau menganalisis sesuatu secara berlebihan di sepanjang hidup kita, dan ketahuilah kalau itu merupakan hal yang normal. Namun, ketika hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan, kamu harus mempelajari bagaimana cara untuk mencegah overthinking dari mengambil alih hidupmu, dan mempelajari cara-cara berikut ini dapat membantumu melakukannya. Secara keseluruhan, sangat penting untuk memahami bahwa tidak semua hal yang ada di dalam hidup bisa dikendalikan dan terkadang, mau tidak mau, kita harus belajar untuk menerimanya. Overthinking seringkali disebabkan oleh keinginan seseorang untuk dapat mengontrol setiap aspek kehidupannya, namun, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak mungkin. Setelah kamu bisa menerima kenyataan bahwa ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan selangkah lebih dekat untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan.